Harry Press kemarin membuat video mengenai betapa risihnya dia itu melihat perempuan-perempuan masuk kepada acara sholawatan tapi malah joget-joget dengan banyak sekali gaya. Nah itu entah yang dipimpin oleh para habaib mungkin ya, saya tidak tahu, atau yang dipimpin sama Gus Iqdam karena tidak memperlihatkan kepada panggungnya, juga tidak tahu dipimpin oleh yang lain. Nah cuman ini semuanya sudah mengetahui lah bagaimana adanya. Nah pada video kali ini saya tidak mau membuka dalil ya atau cara berpikir, karena kalau dalil-dalil itu kita bisa khilaf. Kita mau buka kitab apa untuk menghukumi hal itu, ya yang menemukan hukumnya haram ya bakal ada, yang menemukan hukumnya tidak pun akan ada. Jadi itu akan terus menjadi perkara yang khilaf, dan yang hati-hati dalam pengertian bukan sholawatannya ya. Yang saya katakan khilaf itu adanya pada sholawatan bentuk itu, bukan yang joget-jogetnya. Yang menjadi permasalahan ini kan sholawatannya ini sudah menjadi wadah untuk orang-orang seperti itu. Nah ini bisa dilihat dengan bijak begitu ya. Oh ini orang-orang senang joget. Kalau sholawatannya nggak begitu, itu nanti bisa pindah ke tempat yang lain, malah lebih parah bisa. Jadi kalau misalkan mengidofatkan satu kesalahan dengan kesalahan yang lain, tidak akan ada yang salah akhirnya. Jadi kalau misalkan pola pikirnya seperti itu, ya daripada mereka ke diskotik, daripada mereka ke konser-konser Blackpink misalkan, yang mending ke situ. Ya kalau gitu mah cara berpikirnya nggak bakal ada yang salah akhirnya. Atau misalkan itu kan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah meskipun dengan joget-joget seperti itu. Ya sekali lagi tidak akan ada yang salah. Jadi mempermasalahkan perkara yang seperti ini akhirnya harus kembali kepada kejujuran hati begitu. Jadi inilah saatnya berfatwa kepada hati itu, apakah perkara yang seperti ini dibenarkan. Malah yang sempat ramai, kalau nggak salah sampai masuk berita nasional itu, sholawatan dengan DJ begitu ya. Jadi dibuka dulu dengan musik-musik ala disc jockey. Ini luar biasa ya, saya miris. Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa saya itu tidak suka kumpul-kumpul seperti itu, apalagi pakai hadroh begitu ya, pakai musik. Sakit telinga saya itu kalau dengar-dengar seperti itu. Sakit, nggak tahu ya, nggak suka saja. Cuman tidak suka bukan berarti langsung mengharamkan karena saya tidak suka. Nah itu kan harus dilihat ya pada kenyataannya seperti apa. Saya hanya ingin membagikan pengalaman saja. Ini saya agak bimbang sebetulnya, apa saya itu mau melihat ini dari perspektif ini atau tidak. Cuman setelah dipikir-pikir, setelah kemarin saya itu membagikan video tentang kenapa saya percaya kepada karomah, banyak yang bisa mengambil manfaat. Nah mudah-mudahan dari video ini pun banyak orang yang mengambil manfaatnya. Jadi saya akan melihat hal ini, fenomena ini dari mimpi yang saya dapatkan. Nah ini mungkin dari sini saja sudah bakal banyak yang mulai kontra begitu ya. Oh kok mimpi dijadikan patokan? Ya kalau mau terus dengarkan ya silahkan dengarkan. Kalau mau cut sampai sini ya silahkan di-cut saja. Karena ini saya ingin ngobrolin tentang mimpi. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi bahwa mimpi itu adalah salah satu dari cara para nabi mendapatkan ilmu. Nah, makanya Rasulullah SAW itu pernah berkata dengan makna kenabian itu ada sekian dan sekian pintu, semuanya tertutup kecuali mimpi. Nah, maka dalam pengertian kadang-kadang ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar, itu dia bisa mengantarkan kepada ilmu. Dalam pengertian bisa mengantarkan kepada bagaimana suatu realita terjadi. Itu bisa menggambarkan. Kalau dicontohkan sama, saya ambil saja ya, contoh dari ustadznya Wahabi, Syekh Utsaimin itu, yang pernah saya baca di dalam terjemahan waktu saya masih Wahabi, mimpi itu bisa dikatakan valid. Malah dia itu, ya Syekh Utsaimin itu punya teman, yang mana temannya itu ayahnya meninggal, dan kemudian setelah ayahnya meninggal, ada orang mengaku memiliki rumah yang ditempati.
Nah, tatkala mau dikeluarkan sertifikatnya nggak ketemu, kayak karena bapaknya udah meninggal begitu. Jadi rumahnya mau dirampas sama pihak yang lain. Nah, sampai dia itu menangis, kemudian tertidur dan di dalam tidur itu bertemu dengan bapaknya yang sudah meninggal. Kemudian dikasih tahu posisi atau letak dari sertifikat rumahnya. Nah, tatkala dicek dari informasi itu, kalau tidak salah itu di bawah kasur ya, cuman nggak tahu kasur kamar mana mungkin. Di bawah kasur, kemudian tatkala dicek di bawah kasur ternyata betul di situ ada sertifikat rumah. Nah, itu adalah contoh ya, mimpi yang benar. Dalam pengertian itu adalah salah satu pintu untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu. Nah, saya mau disclaimer lagi bahwa tidak semua mimpi itu benar. Ada mimpi yang benar, ada mimpi yang salah. Yang saya mau ungkapkan ini, mimpi yang saya dapatkan yaitu mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama perjalanan hidup ya sampai sekarang, alhamdulillah saya ini sudah mendapatkan pengalaman mimpi yang sangat banyak. Itu pernah mimpi bertemu dengan Al-Imam Ghazali, pernah mimpi bertemu dengan Habib Rizik, pernah bermimpi bertemu dengan Agim. Saya pernah bermimpi ketemu sama Uwah di langit pertama, pernah. Nah, mimpi-mimpi seperti itu jangan salah ya, saya ini belajar mantik lama, saya tidak mentasdik semuanya. Dalam pengertian saya tahu bisa jadi itu bukan Imam Ghazali, cuman saya ini menyangka itu Imam Ghazali. Bisa jadi itu bukan Habib Rizik, tapi saya mengira itu Habib Rizik. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi saya ini bukan orang yang sekonyong-konyong langsung percaya begitu bahwa apa yang saya lihat di dalam mimpi adalah kenyataannya. Tidak begitu. Nah, yang mau diobrolkan di sini yaitu mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah bermimpi dengan beliau itu sebanyak 4 kali. Nah, disclaimer lagi, betul bisa jadi yang saya lihat itu bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman saya memiliki keyakinan bahwa yang saya lihat itu betul Rasulullah. Nah, itu keyakinan saya. Ya, kalau keyakinan saya nggak bisa kamu cabut. Mau bagaimanapun begitu. Itu keyakinan saya. Kenyataannya iya apa tidak, saya pun tidak tahu. Begitu. Jadi kalau bahasa di dalam ilmunya itu ghalabatuz dzon saja. Banyak sekali sangkaan di dalam diri saya bahwa yang dilihat itu Rasulullah SAW. Tahu dari mana seperti itu? Ya kalau dijelaskan saya juga nggak tahu dari mana. Jadi apa dalilnya bahwa yang dilihat itu Rasulullah? Saya juga nggak tahu. Ya cuman pada saat itu ya saya ini sering sekali ingin bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kemudian setiap mau tidur itu saya selalu ingin bermimpi dengan Rasulullah SAW. Itu dulu ya. Kalau sekarang mah kalau mau tidur itu besok mau bikin konten apa? udah beda makom. Subhanallah. Udah lain. Kalau dulu itu ya demikian begitu. Cuman tidak setiap saya tidur itu bertemu, enggak. Ya enggak setiap. Jadi saya katakan seumur hidup itu ya hanya 4 kali. 4 kali bertemu. Nah, jadi sampai sini kalau ada yang enggak suka sama mimpi-mimpi ya sudah bisa keluar begitu ya. Kalau masih mau meneruskan mendengar apa yang saya bicarakan, saya akan terus berbicara. Ini yang 4 kali ini tidak semua bertemu dengan Rasulullah SAW secara tatap muka. Yang pertama saya itu punya sangkaan itu mendapatkan hadis dari beliau itu. Jadi Rasulullah di dalam rumah, saya itu di luar rumah. Cuman tatkala beliau berkata-kata, saya itu langsung bukan tahu atau ya saya menyangka itu Rasulullah. Jadi dalam sangkaan saya tahu itu suara Rasulullah SAW. Dan saya sering bermimpi mendengarkan suara, tapi tidak ada satupun yang saya sangka langsung masuk kepada zon itu Rasulullah, nggak ada. Cuman waktu itu saya langsung yakin ini Rasulullah SAW. Apa dalilnya saya nggak tahu. Bisa jadi itu bukan beliau begitu. Cuman ghalabatuz dzon saya. Nah nanti ke depannya balikin lagi ke omongan ini semua ya, biar nggak lepas nih. Itu sangkaan saya begitu. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah saat itu? Yang dikatakan Rasulullah saat itu dengan bahasa Arab yang sekarang saya sudah lupa. Saya tidak ingat apa yang beliau katakan. Cuman itu bahasa Arab saya sempat ingat beberapa saat, cuman sudah lupa itu. Itu yang pertama. Kemudian mimpi yang kedua itu saya bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau itu
mengucapkan salam kepada murid-murid saya. Jadi mengucapkan salam kepada murid-murid saya secara umum dan mengkhususkan beberapa orang. Ya, salam kepada Anu, dan kepada Anu. Itu pun saya tidak melihat wajah beliau itu. Yang terdengar hanya suara saja. Nah, yang ketiga, saya itu melihat wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian putih dan di belakangnya itu sedang banyak orang. Jadi beliau duduk ya. Saya berhadapan dengan beliau. Jadi tiba-tiba saya itu ada di depan beliau, kemudian beliau berkata seperti ini. Setiap orang yang bersolawat kepadaku, maka ruhnya bersambung denganku. Namun meski begitu, masih banyak orang yang tidak mau membaca solawat. Itu kata-katanya masih terngiang. Cuman pakai bahasa Sunda. Nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasanya itu begini. Lamun jelema solawat ka kami, maka ruhna tepung jeung kami. Ngan sanajan kitu bakal keneh loba jelema nu teu daek maca solawat ka kami. Kurang lebih begitu ya bahasanya. Itu masih terngiang-ngiang tuh di dalam telinga saya. Bahasa itu. Dan sudah segitu aja, nggak ada yang lain, nggak macam-macam begitu ya. Setelah itu sudah. Itu pengalaman yang luar biasa. Kemudian yang keempat, ini yang ada hubungannya dengan video awal, perkataan awal di dalam video. Yang keempat ini cuman suara juga, hanya suara saja. Perkataannya itu seperti ini. Jika kamu mau mengetahui perjuangan orang-orang yang aku sertai, maka ikutilah sholawat wahidiyah dan gustuba. Begitu bahasanya. Itu kurang lebih ya. Jadi yang saya tangkap itu, kalau kamu mau perjuangan yang disertai oleh Rasulullah SAW, maka ikutilah sholawat wahidiyah dan gustuba. Itu bahasanya dan, kalau tidak silap atau, di antara dua itu ya, dan atau begitu. Itu bahasanya. Ya sudah segitu juga, nggak lebih lah ya, nggak lebih dari itu perkataan beliau itu. Nah, ini sudah saya bicarakan kepada murid-murid saya, semua mimpi itu sudah saya bicarakan kepada murid-murid saya, dan semenjak itu saya belum bermimpi lagi dengan beliau. Jadi 4 kali itu kalau dengan span ya, umur saya itu nggak setahun sekali, mungkin ya 8 tahun sekali mungkin kalau dihitung dengan span hidup saya itu. Jadi sangat jarang sekali. Kemudian ada yang saya ambil, begitu, ada yang saya simpulkan. Jadi supaya penonton tahu dulu, saya ini pengamal sholawat wahidiyah. Supaya tahu dulu, sebelum saya ini masuk ke dalam mantik dan ilmu kalam secara mendalam, saya itu pengamal sholawat wahidiyah. Jadi saya tahu betul apa yang diajarkan di situ. Saya juga tahu betul bagaimana apa yang diusahakan di situ. Dalam pengertian tanpa sholawat wahidiyah itu saya tidak akan memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang saya miliki begitu, nggak bakalan ada. Jadi sholawat wahidiyah itu sangat besar sekali jasanya kepada saya. Di luaran kan sholawat wahidiyah sesat dan segala macam gitu ya. Malah Yai Idrus Romli itu mengatakan sesat begitu. Nanti insya Allah saya bahas kalau mau. Nah jadi dari mimpi itu ya, ada mimpi yang ketiga yang saya bertatap muka dengan Rasulullah SAW, itu sudah kena ke hati ya, sudah kena ke hati. Dan kalau ada yang mau pemahaman saya bagaimana atas mimpi itu silahkan di komen ya, biar nanti kalau mau saya jelaskan. Itu ada ternyata di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Syekh Fakhruddin Ar-Razi, itu penjelasannya ada apa yang dimaksud dengan bertemunya ruh. Jadi supaya nanti tidak ada sangkaan, imajinasi ya, ruh itu bertemu, kita terbang bertemu dengan ruhnya Rasulullah, supaya nggak begitu ya. Nanti ada penjelasannya itu. Kalau yang mau penjelasannya silahkan tuliskan di komentar. Nah, yang mau saya masukkan ke dalam bagian video ini yaitu bagian mimpi yang keempat, yaitu tentang apa ya kalau bahasanya, majelis zikir yang disertai oleh Rasulullah SAW.
Jadi di dalam memahami hal ini pemahaman saya ya. Dalam memahami hal ini bukan berarti hanya 2 majelis itu yang disertai oleh Rasulullah SAW. Jadi ingat dulu mukadimahnya, saya punya sangkaan itu adalah suara Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada saya tentang 2 perkara itu, yaitu majelis yang disertai berjuangnya itu oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam sangkaan saya itu adalah perkara yang benar begitu ya, meskipun zonni. Nah, saya tidak memahami bahwa hanya 2 itu saja yang disertai oleh Rasulullah, tidak. Tapi saya ambil sifatnya. Jadi sifatnya itu, coba lihat, itu akan sangat berbeda dengan sholawatnya yang joget-joget pakai musik. Itu nggak ada seperti itu. Ya malah kalau di Wahidiyah itu nangis aja kerjaannya itu. Ya kalau di Dzikrul Ghafilin kalau tidak salah Gus Tuba itu, saya belum pernah mendatangi sama sekali. Jadi tidak ada sangkaan sama sekali dalam diri saya bahwa Gus Tuba akan dikatakan begitu di dalam mimpi saya oleh Rasulullah SAW. Karena saya belum pernah bertemu dengan beliau, saya belum pernah mengikuti majelis beliau. Cuman setahu saya, Gusmi itu kakeknya Gus Tuba, itu ada hubungan dengan sangat baik dengan Kanjeng Romo. Jadi waktu saya di Wahidiyah itu masih Kanjeng Romo ya, Yai Abdul Majid itu, ya itu masih masih dekat sekali hubungannya mereka itu. Jadi yang saya lihat itu apanya sifatnya. Kalau misalkan memang mau, ini mah kesimpulan saya begitu ya. Kalau misalkan kamu memang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, lihatlah kedua majelis itu. Ya, jauh dari hingar-bingar. Makanya kenapa kalau di kalangan muda itu nggak laku? Ya karena memang jauh dari hingar-bingar. Sekarang sholawat Wahidiyah itu sudah diampunya itu oleh Gus Fikri ya, oleh Gus Fikri. Karena Kanjeng Romo ya sudah wafat, sudah meninggal itu Kanjeng Romonya. Nah nanti kalau misalkan ada fitnahan-fitnahan terhadap sholawat Wahidiyah ini ya saya bisa menjelaskan. Ya termasuk apa yang dipahami oleh siapa itu Yai Idrus Romli begitu. Jadi menyebutkan sebagian bukan berarti menafikan sebagian yang tidak disebutkan. Tidak, enggak seperti itu cara memahaminya. Cuma saya mengambil sifatnya saja. Nah, ala kulli halin ya. Ini supaya perkataan saya tidak melantur. Saya tidak menghukumi yang dilaksanakan oleh solawat-solawat dengan musik-musik apalagi dengan DJ dan lain sebagainya itu dengan hukum fikih. Tidak, itu sudah ada yang lebih expert lah, silahkan dilihat itu bagaimana hukumnya. Dan saya tadi sudah mengatakan kalau obrolannya maslahat, yang maslahatnya bukan maslahat begitu ya, nggak bakalan ada perkara yang jelek juga. Cuman mudah-mudahan yang menonton channel saya ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya utarakan, bahwa kalau mau begitu ya sholawatan rame-rame kayak gitu di atas panggung, pakai panggung besar, rame-rame banyak orang, ada opsi yang lebih bagus, yang lebih baik. Dan nanti kalau misalkan yang sholawatan pakai joget-joget ini udah nggak ada, ya nanti fitnahnya bakal kenanya ke situ. Ya, jadi ini yang saya lihat untuk mengurangi juga fitnahan-fitnahan kepada sholawatan-sholawatan yang menangis. Itu kan sekarang udah gak ada fitnahannya tuh, kenanya sama yang joget. Wallahu a'lam lah ya. Ini saya juga nggak tahu apa ada manfaatnya atau tidak ini video. Mudah-mudahan perkataan saya tidak lebih tidak kurang pada kenyataannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.